Dan hari ini kita akan bicara the cry of redemption. Ya, jadi hari ini kita akan membaca bersama-sama Matius 27 ayat 45 sampai 50 dan kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca bagian yang ganjil, saudara akan membaca bagian yang genap. Saya sebenarnya hanya membahas satu ayat, tetapi saya ingin supaya saudara mendapatkan konteksnya saja. Matius 27 ayat 45 saya mulai terlebih dahulu. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46. Kira-kira berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datanglah seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? 50, Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan setelah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di 56, di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Berbagai orang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Begitulah firman Tuhan. Nah, saudara, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Setiap orang, bahkan mungkin saudara, pernah bertanya kepada Tuhan, why God? Why me God? Kenapa saya? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa ini terjadi dalam hidupku? Mungkin saudara pernah berkata seperti itu. Mungkin itu adalah pertanyaan saat saudara kehilangan sesuatu yang Anda cintai. Bisa saja pekerjaan, bisa saja pasanganmu yang mungkin dipanggil Tuhan. Bisa saja waktu saudara mendapatkan vonis kanker, kesehatanmu hancur. Dan saudara pada waktu mengalami masalah-masalah seperti itu, saudara merasa sendirian, saudara merasa ditinggalkan. That's why you ask, why God? Tapi hari ini kita mendengar pertanyaan yang mengejutkan dan pertanyaan yang menggoncangkan dunia ini keluar dari mulut Yesus di atas kayu salib, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang selama ini penuh dengan kuasa. Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Yesus yang meredakan angin ribut, badai. Hanya dengan satu kata, boom, tenanglah. Dan setiap angin ribut gelombang harus tenang. Dan kemudian hari ini tiba-tiba dia berteriak seperti itu. Apa yang sedang Yesus alami di kayu salib itu? Saudara, dalam satu kalimat ini terdapat misteri terbesar. Sekaligus kabar baik bagi kita. Kalau Anda pernah bertanya, apakah Tuhan peduli dengan penderitaanku? Hari ini saudara akan mendapatkan jawabannya. Nah, kita akan melihat sama-sama bahwa ini bukan sekedar cerita Jumat Agung biasa, namun berita tentang kasih yang terdalam, pengorbanan yang terbesar, dan harapan yang paling nyata bagi Anda dan saya. Dan poin saya ada 3, kita akan melihat bersama-sama the cry. Seruannya yang menunjukkan fakta kematian Yesus. Kemudian kita akan melihat kenapa kok Yesus berkata why. Mengapa? Menunjukkan alasan kematiannya. Kemudian yang ketiga kita akan membahas why. My God, Allahku. Menunjukkan pencapaian atau hasil dari kematiannya. Kita akan mulai yang pertama, the cry. Seruannya. Mari baca sama-sama ayatnya Matius 27, 46, 1, 2, 3. Yesus dengan apa? Suara nyaring. Kata aslinya bukan hanya sekedar berseru. Kata aslinya yang sangat kuat. Kata ini sebenarnya berteriak. Dan bukan hanya berteriak, tetapi menjerit dengan menangis. Bayangkan situasi ini dengan jelas. Yesus sang juru selamat sedang berteriak, menjerit dan menangis. Dan saudara, kalau saudara perhatikan di sini, dia tidak terlihat tenang. Dia tidak terlihat keren. Dia tidak terlihat heroik. Yesus tampak sangat rapuh. Dia kelihatan seperti kehilangan kendali. Dia terlihat putus asa.
dan bahkan sepertinya menyerah. Dan perhatikan apa yang dia katakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah Yesus sedang berkata begini, Tuhan, engkau telah mengecewakan aku. Tuhan, engkau telah meninggalkan aku sendiri. Nah, ini mungkin mengejutkan bagi kita, tetapi ada fakta apologetika yang sangat penting di sini. Saudara, para ahli sejarah bahkan yang sangat skeptis dan tidak percaya Alkitab tidak bisa memungkiri dan mengatakan bahwa kejadian ini benar-benar terjadi, pasti. Kenapa? Karena begini, saudara. Bukti sejarah yang paling jujur, saudara. Saudara, para ahli mengatakan kalau Injil ini hanyalah legenda atau cerita yang dikarang dan promosi agama iman Kristen, tidak mungkin penulisnya menempatkan Yesus, tokoh utama iman Kristen, dalam situasi seperti ini. Karena usually tokoh-tokoh besar dari tokoh agama itu selalu digambarkan dengan tenang, dengan bijaksana, dengan wibawa, dengan heroik. Tapi di sini Yesus tampaknya tidak sangat heroik, tidak tenang, kelihatan hancur, bahkan emosional. Makanya para ahli yang tidak percaya Alkitab pun berkata kejadian ini pasti benar-benar terjadi. Karena nggak ada yang mau menciptakan cerita seperti ini. Kenapa? Karena ini nggak mungkin dikarang. Tidak menguntungkan untuk promosi agama Kristen. Tidak ada agama yang menciptakan Tuhan yang rapuh. Tuhan yang menjerit, Tuhan yang ditinggalkan. Terlalu jujur, terlalu rapuh, dan terlalu putus asa. Jadi ini adalah fakta sejarah. Kemudian ada satu lagi yang menarik. Karena dikatakan begini, kalimat ini dicatat dalam bahasa aslinya, yaitu apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Kalimat ini dicatat dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Aram, meskipun Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Ini jelas merupakan ingatan dari saksi mata. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu tidak pernah melupakan seruan Yesus ini. Nah, kita gak bisa melupakan ini juga. Kenapa ini penting? Karena seruan ini bukan hanya suara kesakitan. Tapi ini adalah bukti bahwa Yesus benar-benar menderita. Dia sungguh mati dan kematiannya bukanlah kebetulan atau kecelakaan. Bahkan dikatakan dia menyerahkan nyawanya. Ini merupakan penggenapan kasih Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau saya bisa simpulkan, kematian Yesus di kayu salib bukan legenda, saudara. Kematian Yesus bukan hanya mitos, bukan dongeng, tetapi merupakan fakta sejarah dengan bukti sejarah. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara perhatikan kematian Yesus, fakta sejarah, saudara gak bisa bilang gini, oh iya, yang nulis soalnya semuanya Kristen. Siapa bilang? Memang kematian Yesus fakta sejarah. Yang ditulis bukan hanya oleh sejarawan Kristen, namun juga oleh tokoh non-Kristen dan bahkan musuh Kristen. Makanya saya list di sini, contohnya seperti Tacitus, sejarawan Romawi yang bukan orang Kristen. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi yang menganut Yudaisme. Talmud Babilonia merupakan kitab sumber Yahudi rabbinik yang bukan Kristen. Lucian dari Samosata, yaitu penulis satirikal Yunani yang menyindir tentang Yesus. Jadi Yesus yang disalibkan bukan hanya bagian dari doktrin iman Kristen, tetapi juga bagian dari dokumen sejarah dunia yang nyata. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau hari ini saudara datang dan merayakan Good Friday, saudara bukan hanya merayakan mitos, saudara bukan hanya mencari inspirasi, tapi saudara sedang merayakan suatu sejarah yang benar-benar terjadi. Dan sejarah ini mengubah hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Dikatakan begini, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, ini adalah kutipan dari Mazmur Daud. Jadi Yesus mengutip kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud di pasal 22. Dikatakan bahwa semua orang, saudara nanti bisa cek sendiri, saya hanya memberikan cuplikannya. Semua orang yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Ia percaya kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyelamatkan dia. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi-bagikan pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Dan ini ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Pertanyaannya kan begini, kapan Daud pernah mengalami ini?
Kapan Daud ditusuk tangannya dan ditusuk kakinya? Gak pernah, saudara. Kapan orang-orang membuang undi atas pakaiannya? Gak pernah. Mazmur ini bukan tentang Daud, tapi Mazmur ini adalah nubuatan tentang suatu peristiwa eksekusi. Ini bukan penganiayaan biasa. Dan waktu Yesus mengutip Mazmur Daud ini, seakan-akan Yesus sedang berkata, inilah yang sedang terjadi padaku. Sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Akulah penggenapan Mazmur 22. Aku sedang menerima eksekusi. Aku sedang menerima penghukuman. Eksekusi bukan hanya kematian tragis, saudara. Tapi eksekusi adalah hukuman. Jadi Yesus sedang dihukum. Namun Yesus dihukum bukan karena kesalahannya sendiri. Yesus dihukum karena kesalahan dan dosa saudara dan saya. Dia mati sebagai substitusi, pengganti yang menerima hukuman kita. Inilah makna kata mengapa Yesus bukan hanya mati sebagai martir saja, tetapi dia adalah bukti bahwa ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang menghukum dosa. Dan bukan hanya tanda, tetapi penghakiman itu dijatuhkan. Bukan kepada kita sang pendosa, tetapi dia menjatuhkannya. Allah Bapa menjatuhkannya kepada anaknya sendiri. Nah saudara, kalau saudara ingin bukti bahwa ini adalah tanda dari penghukuman, selain penderitaan yang Yesus alami, ada juga kegelapan. Coba kita perhatikan Matius 27 ayat 45. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kegelapan apa? Meliputi negeri. Saudara, kegelapan itu bukan hanya fenomena alam. Karena dalam perjanjian lama, kegelapan adalah simbol penghakiman Allah. Amos 8 ayat 9, aku akan membuat matahari terbenam pada tengah hari. Amos berkata bahwa Allah akan membawa kegelapan di tengah hari sebagai tanda hukuman. Nah, apa yang terjadi di salib? Ada gerhana matahari yang terjadi jam 12 siang sampai jam 3 sore. Apa yang terjadi saat jam 12 sampai jam 3 sore? Hukuman Allah sedang turun kepada Yesus. Yesus sedang menerima penghakiman. Sekali lagi, bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita. Dan inilah alasan kenapa Allah meninggalkan Yesus di salib. Karena Yesus sedang menerima hukuman yang seharusnya saudara dan saya tanggung. Itulah sebabnya salib adalah hal yang sangat penting bagi iman Kristen. Nah, saya akan kontraskan dengan budaya sekarang, saudara. Saya selalu melihat tentang apa yang terjadi dengan budaya, culture. Saudara, budaya dunia tidak suka konsep hukuman. Betul gak saudara ya? Orang itu gak suka, aduh udahlah gak usah ngomong-ngomongan gitu ya. Bahkan ada beberapa orang yang berkata tentang Kristen progresif. Bagaimana bapak itu melakukan pelecehan anak, abuse, child abuse secara kosmis terhadap Yesus. Kalau ceritanya begitu. Jadi mereka gak suka konsep hukuman. Dan juga budaya gak suka rasa bersalah. Karena kalau kita merasa bersalah, daripada kita merasa bersalah, kita rubah aja yang benar dan salah itu yang mana. Kamulah yang menentukan apa itu yang benar, apa itu yang salah. Makanya di dunia ini sekarang lagi musim postmodernisme. Bahkan sekarang bukan lagi postmodernisme, tapi postmodernisme. Jadi jangan biarkan siapapun membuatmu merasa bersalah. Kalau kamu kepingin kumpul kebo, silakan. Kalau kamu kepingin suka cowok sama cowok, silakan. Kalau kamu mau hidup seenakmu sendiri, itu adalah urusanmu. Kebenaranmu adalah kebenaranmu, kebenaranku adalah kebenaranku. Kebenaran relatif. Saudara, inilah salah satu alasan kenapa banyak orang hari-hari ini di dalam budaya sulit memahami salib. Karena untuk bisa mengerti kenapa Yesus ditinggalkan, kita harus mengakui bahwa kita orang berdosa, kita pantas dihukum. Tapi dunia gak suka konsep itu. Dunia mengajarkan hidup bebas adalah hidup tanpa beban moral. Nah, saya ingin menjelaskan dengan sebuah penemuan yang saya temukan di dalam salah satu tulisan dari Andrew Del Banco, seorang intelektual sekuler dari Columbia University. Dia pernah menulis dan mengutip novel Love in Ruins, di mana di novel itu ada pembicaraan seorang psikiater yang bertanya sama kliennya, pasiennya. Nah, pasiennya itu berselingkuh, terus dia pergi ke psikiater. Terus waktu ditanyain sama psikiaternya, kenapa kamu datang ke sini? Gini dok, saya itu berselingkuh.
tapi saya tidak merasa bersalah. Oke, sekarang kamu kenapa ke sini? Lah ya itu masalahnya, Dok. Aku tidak merasa bersalah. Dan aku sudah berbuat salah sama pasanganku. Artinya di dalam hatiku sudah tidak ada lagi kehidupan lagi yang membuat diriku jadi manusia. Saudara, ketika kita kehilangan rasa bersalah, kita sebenarnya kehilangan realita bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Kemudian Andrew Delbanco berkata begini, ketika seorang tidak merasa bersalah lagi, itu adalah sebuah tanda bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dari dirinya. Dia jadi Tuhan. Dia yang menentukan benar atau salah. Rasa bersalah adalah bukti terakhir bahwa kita tidak sendirian di alam semesta ini. Setiap kita harus bertanggung jawab atas dosa kita, kesalahan kita, atas pelanggaran kita. Itulah sebabnya kalau saudara masih merasa bersalah, itu adalah anugerah. Yang setuju katakan amin. Masih bersalah itu, masih kerasa aduh aku berdosa. Itu artinya saudara dikasih kesempatan untuk bertobat. Kalau saudara sudah kehilangan itu, kita kehilangan alasan untuk hidup. Kita kehilangan harapan. Kita kehilangan alasan untuk keselamatan. Karena kalau nggak ada rasa bersalah, apa yang mau diampuni? Aku nggak kroso bersalah, aku nggak kroso dosa, nggak ada yang perlu diampuni. Kalau nggak ada rasa bersalah, apa artinya salib? Nggak ada artinya apa-apa. Kalau nggak ada rasa bersalah, mengapa Yesus harus mati? Dunia yang membuang rasa bersalah adalah dunia yang perlahan membunuh pengharapan. Tanpa rasa bersalah berarti tidak ada kebenaran yang objektif. Tanpa kebenaran yang objektif artinya tidak ada harapan. Dan tanpa harapan, salib tidak punya makna. Tetapi perhatikan, justru melalui salib, Tuhan berkata kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa, bahwa rasa bersalahmu itu betul. Rasa bersalahmu itu nyata. Dosamu itu jahat. Penghakiman itu nyata. Tetapi hanya melalui salib Kristus kita bisa menemukan pengharapan. Justru karena salib itu nyata, harapan itu juga nyata. Karena di salib penghakiman dijatuhkan. Kebenaran ditegakkan. Allah tidak membiarkan dosa dibiarkan. Allah tidak kompromi dengan kejahatan. Dia menjatuhkan penghakiman. Tetapi dia menjatuhkannya bukan pada saudara dan saya yang melakukan kejahatan. Tetapi dia menjatuhkannya kepada Yesus Kristus anaknya sendiri. Maka pengampunan itu mungkin. Dan pengharapan itu jadi nyata. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Nah saya akan masuk ke dalam poin yang ketiga. Saya akan spend time di sini. This is where the gospel is. Dikatakan my God. Katakan sama-sama my God. Katakan sama-sama Allahku, Allahku. Nah saya akan soroti kata-kata my dan ku di sini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah dari sini kita akan melihat dua hal. Yang pertama adalah Yesus mengalami penderitaan yang terbesar di dalam hidupnya. Gini saudara, waktu Yesus itu disalib, sebelum Yesus disalib, dia dikasih mahkota duri. Saya masih ingat pada waktu saya kuliah teologi, saya ditunjukin foto dari replika dari mahkota duri yang Yesus pakai. Itu besar sekali. Nah saya coba cari, saya nggak punya fotonya, saya coba cari. Tadi malam saya nggak nemu karena yang ada itu terlalu banci itu, itunya apa? Mahkotanya. Karena mahkota yang saya lihat itu, ngeri sekali. Dan pada waktu itu dipakaikan, itu ada ratusan duri yang menusuk kepalanya Yesus. Dan bahkan konon, ini bukan konon lagi tetapi dikatakan bahwa darah saking banyaknya Yesus nggak bisa lihat lagi. Mukanya tertutup oleh darah yang yang mengucur dari kepalanya ke bawah. Jadi tubuhnya, mukanya, lehernya, rambutnya itu benar-benar dipenuhi dengan darah. Tapi yang menarik saudara, mahkota yang menusuk kepalanya itu tidak membuat Yesus teriak-teriak. Tangannya kena paku, saudara. Ditusuk. Kakinya dipaku, ditusuk. Dan Alkitab mencatat bahwa dia tidak berteriak pada saat dikasih mahkota duri. Paku menembus tangannya, paku menembus kakinya. Kemudian ditombak di lambungnya. Tapi Yesus tidak berteriak soal rasa sakit fisik.
Bahkan pada waktu teman-temannya meninggalkan dia juga tidak protes, tidak teriak-teriak. Sampai titik ini, sejak Taman Getsemani, Yesus sangat tenang. Yesus sangat terkendali. Dia tenang menghadapi para penangkapnya. Dia berbicara penuh dengan ketenangan waktu dia bicara sama Pontius Pilatus. Jadi dia tenang sepanjang siksaan, diam aja. Tapi di momen ini, Yesus menangis. Yesus menjerit, "Allahku, Allahku." Kenapa kok dia menjerit saat ini? Perhatikan saudara. Karena ada sesuatu yang lebih mengerikan dari penderitaan fisik dan relational yang sedang dia alami. Penderitaan apa yang manusia alami yang merupakan penderitaan terbesar yang Yesus juga alami? Perhatikan saudara. Penderitaan terbesar, para psikolog, para psikiater sepakat bahwa penderitaan terbesar adalah kehilangan kasih. Kalau saudara punya best friend yang sudah bertahun-tahun dekat sama saudara, dia adalah temanmu seperjalanan, sepenanggungan, buddy, my brother from another mother, my sister from another mother. Plek, konco plek. Tapi tiba-tiba satu hari dia sakit hati sama kamu. Dia bilang, "I don't want to see you anymore. I hate you." Serius lu? Aku gak mau ketemu sama kamu. Aku benci kamu. I don't want to see you anymore. Kita putus hubungan. Apa yang terjadi? Kalau saudara benar-benar best friend, apa yang terjadi? Sakit pasti. Betul saudara? Ya. Bayangkan ini. Nah kemudian apa lagi? Kalau pasanganmu yang sudah menikah mungkin 2 dekade, 3 dekade. Punya banyak memori sama dia. Dia adalah pasanganmu. Dulu ngomongnya my soulmate, my love. Tapi tiba-tiba dia saking sakit hati kepahitannya sama kamu. Dia bilang, "I don't want to see you anymore, I hate you." Itu akan lebih sakit. Itu juga berlaku kalau misalnya kita punya anak dan anak kita gak mau ketemu sama kita. Atau orang tua kita gak mau ketemu sama kita. Sangat menghancurkan. Nah coba bayangkan. Bagaimana kalau Bapak Surgawi, pencipta langit dan bumi, yang ngomong gitu sama Yesus. Disalib ini yang terjadi. Karena Bapa dan Anak dari Allah Tritunggal itu sejak kekekalan selalu saling mengasihi. Selalu memiliki kasih yang sempurna. Inilah yang terjadi pada Yesus di kayu salib. Kasih yang sempurna itu di Yohanes 1 ayat 18. Saya nggak ada di sini tapi saya bacakan bahwa anak ada dalam pangkuan Bapa sejak kekekalan. Ini adalah kasih yang sempurna. Jauh lebih dalam dibandingkan kasih manusia manapun. Tetapi apa yang terjadi? Di salib Yesus kehilangan kasih Bapanya yang kekal. Inilah hukuman dosa, saudara. Apa sih sebenarnya arti hukuman dosa? Saudara, kita berpikir hukuman dosa itu adalah neraka. Dan kita berpikir neraka itu adalah api atau siksaan. Namun penderitaan terbesar dari neraka adalah keterpisahan dari Allah. Hukuman dosa adalah keterpisahan dari Allah. Itulah neraka. Dan kalau saudara perhatikan, kita ini diciptakan untuk kehadiran Allah. Kita butuh hadirat Tuhan. Seperti bunga yang membutuhkan matahari. Dan waktu Yesus berkata di atas kayu salib, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus mengalami neraka bagi saudara dan saya. Di salib, Yesus mengalami keterpisahan mutlak dari Bapa. Itulah neraka. Yesus mengalami itu semua bukan karena dosanya, tetapi karena dosa saudara dan saya. Yesus mengalami jutaan neraka kekal yang seharusnya ditimpakan kepada saudara dan saya, tetapi ditimpakan kepada Yesus Kristus. Robert Murray, seorang pendeta Skotlandia, dia pernah mendeskripsikan penderitaan Yesus di kayu salib ibarat seorang anak kecil yang melempar batu ke jurang yang dalam di lereng gunung dan berusaha mendengar bunyi jatuhnya batu. Tapi sia-sia karena jurang itu terlalu dalam. Waktu Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mungkin di hati kecilnya masih dia harapkan bahwa ada jawaban dari surga.
Tapi yang ada adalah kesunyian, tidak ada jawaban. Sunyi. Dia dibiarkan. Saudara, kata Allahku, ku di sini adalah kata keintiman. Kataku ini menunjukkan hubungan pribadi. Saudara, saya cuma punya satu orang di dunia di mana saya bisa bilang istriku. Satu. Kalau 4 itu agama yang lain ya saudara. Cuma satu. Istriku. Ya cuma satu. Siapa? Novi. Saya cuma punya satu di mana saya bisa bilang ibuku. Ibu Meti. She is my mom. Ibuku. Saya punya 3 anak. Ya cuman hanya 3 itu. Anakku yang beneran. Makanya saya kurang setuju dengan anak rohani. Terus orang-orang panggil Papa Michael, Papi Michael gitu. Nggak ada saudara. Nggak ada. Itu anakku. Sorry. Anak saya ya Jonathan, Jedediah, Jane ya. Jadi enggak usah panggil-panggil papi ya, saudara ya. Nanti kita panggil Bapa di surga saja. Nah, ketika Yesus berkata, Allahku. Saudara perhatikan, di saat itu, dia kehilangan kasih itu. Yesus kehilangan keintiman kekal dengan Bapanya. Ini adalah kata yang seharusnya penuh kasih, penuh relasi, penuh kedekatan. Tetapi dia kehilangan itu. Penderitaan yang tidak dapat diukur. Dan ini masuk ke dalam poin yang kedua dari poin yang ketiga ini. Yaitu apa? Ketaatan Yesus yang sempurna. Perhatikan di sini. This is very deep. This is the gospel. Inilah Injilnya. Allahku, Allahku. Saudara perhatikan. Yesus sedang menggunakan bahasa perjanjian. Ikatan perjanjian. Covenant language. Katakan sama-sama covenant. Covenant. Sekali lagi, katakan sama-sama, covenant. Yesus sedang mengutip bahasa khusus yang Tuhan gunakan di dalam Alkitab, yaitu bahasa covenant. Dalam perjanjian lama, Allah, Yahweh, memilih sebuah bangsa. Siapa bangsa itu? Israel. Dia bilang begini, if you obey me, I will be your God and you will be my people. Bahasa perjanjian lama, kalau kamu taat sama aku, kamu percaya sama aku akan menyertai kamu. Aku akan memberkati kamu. Aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Ku di sini, covenant. Kok bisa Tuhan memilih sekelompok bangsa, sekelompok orang dalam bentuk bangsa Israel, berdosa kok dipilih jadi umatnya? Ini adalah covenant. Jadi ketika Yesus berkata Allahku, dia sedang menyatakan hubungan yang intim berdasarkan covenant. Katakan sama-sama, covenant. Sebuah hubungan yang didasarkan pada ketaatan yang sempurna. Karena kalau kamu taat, kamu akan jadi umat Tuhan dan Tuhan jadi Tuhanmu. Allahku, makanya bangsa Israel bisa bilang sama Yahweh, Allahku. Nah, perhatikan di sini. This is very important. Di perjanjian lama, hanya orang yang taat dijanjikan berkat dan penyertaan Tuhan. Namun Yesus yang paling taat, Yesus yang tidak pernah memberontak, Yesus yang taat sempurna sama Bapaknya, justru ditinggalkan. Yesus yang sepenuhnya tunduk kepada Allah, justru dikutuk. Why? Dan yang dia alami justru sebaliknya, dia ditinggalkan oleh Allah. Dia menerima kutukan yang paling dalam. Dan perhatikan di sini, di tengah neraka penderitaannya, di dalam keterpisahannya dengan Allah, Yesus tetap berkata, My God, Allahku, covenant-nya tidak pernah terzolimi. Yesus sedang memakai bahasa covenant bahkan di saat dia ditinggalkan. Saat dia tidak merasakan kasih Bapa. Di mana kalau itu saudara, kalau itu saya, kita pasti marah. What happened God? Janjimu mana? Aku sudah taat. Berapa kali kita sering seperti itu? Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Kenapa kau tidak menolong aku? Kenapa kau tidak memberikan dan mengabulkan doa-doaku? Kalau kita pasti marah. Kita pasti kecewa sama Tuhan. Kita mungkin meninggalkan Tuhan.
Namun perhatikan di sini, Yesus seakan-akan dia tetap berkata, Allahku, Allahku, aku tetap mengasihimu meskipun aku ditinggalkan, meskipun engkau meninggalkan aku, sekalipun engkau memurkai aku, engkau tetap Allahku. Aku tidak marah, aku tidak kecewa, aku tidak akan lari, aku tetap taat. Inilah ketaatan yang paling radikal dalam sejarah manusia. Karena ini adalah kasih yang tetap diucapkan, meskipun kasih itu tidak dirasakan. Dan melalui ketaatan Kristus, saudara dan saya diselamatkan. Saudara tahu melalui ketaatan Kristus ada sesuatu yang terjadi, yaitu 2 substitusi dan 2 imputasi. Kita selalu berpikir bahwa Yesus memberikan kita substitusi, hanya 1. No, 2 substitusi. Apa itu? Yesus menghidupi kehidupan yang kita tidak pernah bisa hidupi secara sempurna. Dia menggantikan ketidaksempurnaan saudara. Supaya saudara nanti yang percaya kepada dia, kesempurnaan Yesus menjadi kesempurnaan saudara. Yang setuju katakan amin. Substitusi yang kedua ngapain? Dia yang tidak pernah berdosa mestinya tidak perlu dihukum. Mestinya mendapatkan berkat, mendapatkan perkenanan. Tapi apa yang terjadi? Bukan perkenanan yang didapat, bukan berkat yang didapat, tapi kutuk yang didapat, hukuman yang didapat. Sehingga apa? Dia menanggung dosa saudara. Dia tidak berdosa, tetapi dia diperlakukan seperti seorang pendosa. Dia bukan penjahat, dia orang baik, sempurna. Tapi dia diperlakukan seperti penyamun. Makanya di sebelah kanan dan kirinya adalah 2 penyamun. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dibebaskan. Supaya kebebasannya, perkenanannya, kebenarannya diimputasikan kepada saudara. Pengampunannya diimputasikan kepada saudara. Seakan-akan kalau saya mau memberikan sebuah ilustrasi, kalau ini Michael Christian yang penuh dengan kebejatan, kebobrokan, kejahatan, yang gak bisa membayar hutang dosa saya sendiri. Dan ini Yesus yang sempurna, yang suci. Tetapi yang suci, yang sempurna ini harus dihukum. Di mana seharusnya saya yang dihukum. Ada pertukaran tempat. Dia dihukum, dia mendapatkan kutuk. Dan waktu saya percaya kepadanya, firman Tuhan selalu bilang, barang siapa yang percaya pada Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kamu ada di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Katakan sama-sama, I am in Christ. Apa yang terjadi? Saya yang bejat, bobrok, jahat. Saya ada di dalam Kristus. Apa yang terjadi? Waktu Bapak melihat Michael Christian, dia bukan lagi melihat saya, tapi dia melihat siapa? Kristus. 2 substitusi. 2 imputasi. Kalau saya bisa berikan ilustrasi, saya pernah nonton film NCIS. Ada seorang veteran tua ditangkap sama polisi militer. Dan pada saat mereka mendatangi si tua ini, ada 2 polisi militernya mau menangkap si tua ini. Terus kemudian si tua itu buka jaketnya dan dia memberikan tangannya. Pada waktu dia buka jaketnya, terlihat medali kepahlawanannya, di Medal of Honor. Pada waktu dia buka jaket kelihatan itu. Polisi militernya tidak jadi nangkap, dia langsung begini. Kenapa kok mereka hormat? Sir. Kenapa? Karena medali itu dihormati bukan hanya karena orangnya, tetapi karena medali itu mewakili sesuatu yang sangat terhormat. Perhatikan, begitu pula saudara dan saya. Meskipun saudara tidak sempurna, tetapi Bapa di surga melihat saudara yang percaya kepada Kristus. Dia melihat medali ketaatan Yesus ada di dadamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Amin saudara. Itu yang Yesus lakukan. Yesus bukan hanya mati menggantikan kita. Dia hidup mentaati kehendak Allah sampai akhir supaya ketaatannya itu diimputasikan, diperhitungkan bagi kita. Dan dia taat bukan hanya ketika terang bersinar, tetapi saat langit menghitam dan kasih tidak terasa.
Yesus tetap taat sempurna. Bahkan di dalam penderitaannya yang besar. Yang setuju katakan amin. Itulah Jumat Agung, saudara. Nah, saya akan menutup dengan ini supaya saudara semakin memahami arti Jumat Agung. Saudara, pertanyaan terbesar tadi kita baru jawab. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Perhatikan. Apa motivasi Yesus? Kenapa kok Yesus membiarkan dirinya rela ditinggalkan dan ngelakuin ini semua? Inkarnasi, Bethlehem, 33 tahun di bumi, dikhianati, disalib. Kenapa? Pertanyaannya, dia menyerahkan dirinya secara sukarela. Yesus gak pernah dipaksa ke salib, dia tidak diseret ke pengadilan. Dia memberikan dirinya. Bahkan waktu Petrus memotong Malkus, salah satu yang mau menangkap dia, dia sembuhkan. Nah, gak usah marah-marah Petrus. Aku pergi sendiri. Jadi gak ada yang memaksa Yesus. Dia melakukannya dengan kemauan sendiri. Pertanyaannya, kenapa? Motivasinya apa? Tujuannya apa? Well, jawaban teologisnya, para teolog-teolog pasti akan menjawab begini, untuk kemuliaan Allah. Yes, dan tentu saja itu adalah benar. Yesus melakukan ini bukan untuk manusia. Yesus melakukan ini untuk kemuliaan Bapaknya. Salib adalah momen di mana kebenaran ditunjukkan, ditegakkan, karena Allah tidak mengkompromi dengan dosa. Dosa harus tetap dihukum. Jadi kalau saudara minta ampun dan dosamu diampuni, bukan karena dosamu dihiraukan, tidak, dihapus begitu saja. Dosamu itu dihukum. Ada seseorang yang dihakimi karena dosa kita. Jadi kebenaran ditegakkan melalui salib. Tapi pada saat yang sama, kasih juga dinyatakan. Allah tidak mau menghukum orang-orang yang dikasihinya, yang dipilihnya, yang menerima kasih karunia-Nya. Jadi yang dihukum bukan kita, tetapi yang dihukum adalah Yesus. Jadi memang salib adalah untuk kemuliaan Bapa. Tapi muncul pertanyaan lanjutan, saudara. Perhatikan di sini. Kalau tujuannya hanya untuk memuliakan Bapa, bukankah Yesus sudah punya kemuliaan Bapa dengan sempurna? Kenapa kok masih perlu begitu ribet datang ke dunia? Karena kan di surga Kristus sudah memiliki segalanya. Kemuliaan sempurna, kasih sempurna bersama dengan Bapa, sukacita sempurna. Lalu apa yang dia peroleh melalui pengorbanannya di kayu salib? Kenapa kok dia ribet-ribet melakukan ini semua? Motivasinya apa? Nah, Timothy Keller pernah mengatakan ini dalam salah satu bukunya. Dia berkata begini, Injil menunjukkan bahwa saya begitu berdosa, sehingga Yesus harus mati untuk saya. Namun saya juga begitu dikasihi dan dihargai sehingga Yesus mati untuk saya dengan sukacita. With gladly. Yesus senang. Dengan senang hati. Mau mati buat kita. Nah, apa kesenangan hatinya itu? Apa sukacita itu? Kenapa kok dia rela turun ke dunia untuk kemuliaan Allah? Nah, perhatikan saudara. It's very important. Motivasi Yesus rela turun ke dunia agar kasih karunia dan kemuliaan Allah dinyatakan lebih sempurna lagi, lebih indah. Melalui apa? Melalui penebusan umatnya, penebusan gerejanya, penebusan mempelainya yang ditebus bagi kemuliaannya. Dulu dosa memisahkan Adam dan Hawa dan keturunannya dari Allah. Tetapi melalui karya penebusan Yesus, umatnya dibayar, umatnya dikembalikan, gerejanya menang, mempelainya dipercantik bagi kemuliaan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kristus datang bukan karena kita adalah pusat alam semesta, bukan. Karena kita nggak spesial, kita nggak spesial, kita nggak berharga. Tetapi karena Yesus ingin menunjukkan kedalaman kemuliaan kasih dan kuasanya, Dia mau menyelamatkan orang berdosa, orang bobrok, orang bejat seperti saudara dan saya yang seharusnya layak dihukum. Kita temukan ayatnya di Yohanes 17 ayat 24. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya Bapa, sama-sama. Aku mau supaya mereka, siapa mereka itu? Saudara dan saya. Ada bersama-sama dengan aku, baca yang orangnya. Supaya mereka apa?
memandang kemuliaanku. Yesus tidak turun mencari kemuliaan yang hilang. Karena kemuliaannya sudah sempurna sejak kekekalan. Di perikop yang sama Yesus berkata, engkau sudah mengasihi aku Bapa sebelum dunia dijadikan. Namun ada sesuatu yang dia inginkan dalam ketaatannya kepada Bapa. Yaitu apa? Agar orang-orang, yaitu saudara dan saya, yang ditebus Yesus, dapat hadir bersama-sama dan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi, saya bisa simpulkan begini. Karya penebusan Kristus bukan tentang seberapa berharganya saudara. No. Tapi tentang betapa berharganya. Betapa luar biasanya kemuliaan kasih karunia Allah. Kita sering tergoda berpikir bahwa Injil menjadikan manusia sebagai pusat segalanya. No, tetapi kenyataannya sebaliknya. Yesus mati di salib bukan karena saudara spesial, bukan karena saya spesial, bukan karena kita berharga. Tapi kita sadar, supaya saudara dan saya sadar bahwa meskipun kita tidak berharga, meskipun kita hina, melalui karya penebusannya di kayu salib, kita yang tidak berharga jadi sangat berharga. Karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya, tanpa karya Kristus, kita ini sampah, kita layak dihukum. Namun Yesus datang menebus kita supaya kita bisa mengalami kemuliaan anugerahnya. Yesus tidak datang untuk menjadikan manusia sebagai pusat cerita. Tidak. Tapi dia datang untuk mengundang manusia, membawa manusia yang berdosa ke dalam cerita besar Allah. Allah yang berbelas kasihan. Allah yang memberi kasih karunia. Allah yang menghapus dan membayar lunas hutang dosa. Allah yang layak menerima segala kemuliaan. Injil bukan tentang manusia yang luar biasa. Tapi tentang Allah yang luar biasa. Yang mengasihi orang berdosa. Jadi kalau saya bisa akhiri khotbah ini. Tuhan begitu murah hati. Tuhan begitu sayang sama kita. Sehingga kita diikut sertakan dalam kasih dan kemuliaan yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bukan karena dia butuh kita, tetapi karena kita dikasihi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Katakan sama-sama, saya dikasihi. Katakan pada kanan kirimu, kamu dikasihi. Amin saudara. Kesaksian sedikit ya saudara. Saudara, saya jujur, ada masa di mana beberapa kali dalam hidup saya berkata kepada Tuhan, God, why? Why? Kenapa aku harus ngalami ini? Kenapa engkau diam? Bukankah engkau sanggup? Kalau engkau mau, engkau sanggup untuk mengabulkan doaku. Kenapa engkau sepertinya mengecewakan saya? Ini adalah pertanyaan saya. Saya marah sama Tuhan dan saya nggak bisa membohongi hati saya pada waktu itu. Mungkin saudara pernah melakukan itu. Atau mungkin saudara sekarang sedang seperti itu. Mungkin saudara-saudara yang online juga sekarang sedang mengalami itu. Saat saya bertanya, Tuhan, di mana engkau? Pada waktu itu saya masih ingat, semuanya habis. Semua properti saya disita. Bisnis saya harus tutup. Saya nggak tahu harus kemana. Bahkan saya untuk ngasih makan anak saya sendiri aja nggak punya uang. I'm angry with God. Puji Tuhan. Saya menemukan, saya tahu saya lahir baru, saya menemukan beberapa pengajaran, saya mendengar kata-kata kasih karunia. Dan salah satu yang saya dengar adalah salah satu preacher bilang gini, if you ask God why, and you ask God, kamu tanya sama Tuhan, kenapa? Dan kamu marah sama Tuhan. Kamu tahu nggak? Kamu nggak sendirian. Yesus pernah berada di tempat itu. Dia bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan berbeda dengan saya, berbeda kalau saudara pernah tanya itu, berbeda dengan saudara. Yesus benar-benar ditinggalkan. Di salib Yesus benar-benar dikecewakan secara mutlak. Dia tidak merasakan kasih Allah. Tapi dia tetap berkata, Allahku. Kenapa dia rela melakukan itu? Yesus ditolak. Yesus ditinggalkan. Supaya
Saudara yang berdosa tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Saudara yang kecewa, Yesus dikecewakan secara mutlak. Supaya saudara dan saya tidak dibiarkan kecewa tanpa pengharapan. Saat saya bergumul dan kecewa, saya pikir saya sendirian. Tapi sekarang saya tahu, seseorang sudah ada di sana terlebih dahulu. Dia menjerit dari salib. Supaya saya bisa menangis. Bukan dalam keputusasaan. Tetapi dalam pengharapan. Dia ditinggalkan. Supaya saya tidak pernah ditinggalkan. Dan saya mulai mengerti. Bahwa melalui salib. Mungkin kasih Tuhan tidak selalu terasa. Waktu kita lihat salib mungkin saudara tidak merasakan butterfly itu. Tapi let me tell you. Salib adalah bukti bahwa kasih Tuhan selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Kalau hari ini Anda sedang bertanya, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Lihatlah salib. Karena di sana Yesus pernah tanya hal yang sama. Supaya saudara bisa tahu, saudara tidak sendirian. Namanya Immanuel. Karena Yesus bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan sunyi. Yesus ditinggalkan. Supaya apa? Bapa di surga bisa bilang sama saudara, anakku, anakku, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Apapun alasannya. Lihat salib. Kau akan mendengar Bapa di surga bilang, I will never leave you. I will never forsake you. Reflektifnya saudara. Waktu saudara menghadapi dosa. Saudara berduka gak? Saudara merasa bersalah gak? Allah menggelapkan langit. Menjatuhkan hukuman. Menghakimi dosa itu di atas Yesus. Betapa mengerikannya dosa. Saudara gentar gak sama dosa? Atau saudara menganggap dosa sebagai hal kecil yang bisa ditoleransi? Hari ini saya berdoa supaya saudara bertobat. Kalau saudara tanya sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tapi kalau saudara ingat waktu masa-masa baik, saudara bilang aku cinta Tuhan. Apakah kita masih berkata Allahku di saat doamu gak dijawab dan semua terasa hening? Atau saudara hanya menyebut Tuhan pada saat hidup terasa nyaman saja. Dan saudara bilang Allah itu baik. Mari sama-sama bertobat. Karena Tuhan tetap ada di sana. Yesus tidak ragu membayar harga tertinggi di salib. Apakah hidupmu, hidupku mencerminkan betapa mahalnya karya penebusan itu? Atau masih jadi tanda tanya besar? Karena kita hidup buat diri kita sendiri. Hari ini, mari sama-sama kita bertobat. Dan merenungkan arti Good Friday. It is good because Jesus experienced the worst. Biarlah ini menyentuh dan melelehkan hati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita menyanyikan lagu What Love My God. Kasih apa yang turun ke dunia. Orang berinjil sadar bahwa Yesus berteriak dan menangis di salib. Supaya agar saat saudara berteriak dan menangis, saudara tidak melakukannya dalam keputusasaan. Tetapi saudara bisa tetap ada di dalam pengharapan. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil percaya bahwa mereka berdiri di hadapan Allah bukan karena ketaatan mereka kepada Tuhan, bukan. Namun karena ketaatan Kristus yang sempurna kepada Bapanya. Orang berinjil tidak narsis. Katakan pada kanan kirimu, jangan narsis bro. Karena Yesus tidak mati agar mereka jadi pusat cerita. Bukan. Yang jadi pusat cerita, yang jadi pahlawan adalah Yesus. Tapi kita dilibatkan dalam ceritanya yang kekal. Cerita tentang kasih dan kemuliaan Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Amin saudara.